Saat kita melaksanakan sholat, pikiran kita ini sering seolah-olah menyerang kita. Overthinking bermunculan, dan biasanya yang paling sering terjadi adalah pikiran kita ini mengajak kita untuk fokus pada aktivitas-aktivitas serta rencana yang saat ini sedang sedikit tertunda karena kita mendirikan sholat. Sementara ketika kita sedang fokus untuk mengerjakan aktivitas dunia, serangan itu jarang sekali muncul. Nah, apakah ini wajar? Sebetulnya tidak. Kita akan coba bedah alasannya. Masih ingat tentang lapisan kesadaran manusia? Ada tubuh atau jasad yang pusat kecerdasannya adalah otak, nafs atau jiwa yang pusat kecerdasannya adalah hati, dan ruh yang pusat kecerdasannya adalah Tuhan itu sendiri. Aktivitas-aktivitas kehidupan dunia seperti bekerja, bersosial, dan kawan-kawannya adalah aktivitas yang selama ini kita lakukan dengan hanya melibatkan jasad. Otak kita sebagai pusat kecerdasannya berpikir lalu memberikan instruksi bagi anggota tubuh untuk bergerak. Sementara sholat itu bukanlah aktivitas jasad, melainkan aktivitas ruh yang terhubung dengan sumbernya melalui hati dan jiwa sebagai perantara keterhubungan antar seluruh dimensi kesadaran ini. Jadi jasad itu hanya sekedar ikut bergerak. Dan ini yang menjadi permasalahan utamanya. Karena hati ini tidak pernah mengenal siapa yang dia hubungkan, dan tubuh ini sangat amat terbiasa untuk hidup di dunia yang penuh dengan distraksi, maka ketika tubuh ini mencoba untuk mengakses keterhubungan yang lebih tinggi dari pikirannya akan seketika menolak. Pikiran akan menganggap bahwa ini adalah sabotase. Karena pikiran sudah punya rencana kan. Dan begitu kita sholat, kita menghentikan aktivitas, kita mengganggu rencana yang sudah dibuat oleh pikiran kita. Lalu bagaimana cara untuk memperbaiki ini? Caranya hanya satu. Mulailah untuk mengenal siapa yang kita hubungi dalam sholat itu. Karena dia yang kita hubungi dalam sholat adalah dia yang selalu menghubungi kita di luar sholat, tapi kita tidak pernah peka untuk mendengarkan panggilannya. Itu tadi tuh kata kuncinya. Dia selalu menghubungi kita di luar dari sholat kita, tapi kita tidak pernah peka untuk mendengar apa panggilannya. Maka dari itu, cara terbaik kita untuk mulai mengenalnya adalah dengan mengenali tanda-tandanya dalam setiap gerak kehidupan kita. Nah, hati adalah yang menjadi kuncinya. Maka gunakanlah hati untuk memaknai setiap pesan-pesannya yang hadir dalam keseharian kita. Yang mana itu terjadi di lapisan kesadaran yang paling bawah ini. Jangan terlalu reaktif dalam menilai setiap peristiwa, termasuk peristiwa yang paling membahagiakan sekalipun. Jangan bahagia secara berlebihan, jangan kecewa secara berlebihan, jangan bersedih secara berlebihan. Cukup kenali dan juga sadari bahwa emosi itu ada sebagai bagian dari manusia, dan gunakanlah hati untuk melihat makna yang lebih dalam dari peristiwanya. Karena ingat, hati adalah yang menjadi jembatannya. Dan ketika hati ini sudah mengenal siapa yang berbisik di dalamnya, maka pikiran pun juga akan ikut tunduk. Seluruh dimensi kesadaran bekerja secara holistik, dan itulah yang membuat sholat tidak hanya terjadi di atas sejadah, tapi juga di luar sejadah.